Eh, Paradigma masyarakat sekarang terhadap media barangkali ya. Ya aku pikir kalau bicara soal media, aku ingat tahun kalau nggak salah tahun-tahun sebelum reformasi lah, sebelum reformasi itu yang disebut Kristen itu Wiratno itu disebut-sebut sebagai macan Asia itu setahu aku ya, karena sebelum reformasi seingatku masih ada beberapa media besar kalau nggak salah itu menyebut itu calon macan Asia kan gitu. Artinya sudah dapat gambaran bahwasanya kalau setelah Soeharto siapa gitu. Tapi kan sensitif, bicara sukses itu kan sensitif. Nah yang ya pada saat itu bahkan yang paling yang eh, ketika isu suksesi itu bergulir, yang merasa paling paling diincar itu kan kalau nggak salah AR ya kan. Nah, artinya dia yang mengompor-ngompori intelektual untuk bicara soal itu. Terlepas dari dia ada di HMI atau gimana, tapi yang tertangkap di media pada saat itu, ini menurut pribadiku yang membaca koran-koran waktu itu. Nah artinya media pada saat itu kan juga punya pengaruh kepada intelektual kita gitu. Sehingga ketika Wiranto di buku ini disebut-sebut sebagai dia disuruh untuk mengambil alih ya kan, mengambil alih dia tidak mau, aku jadi bertanya-tanya, berarti media yang kemarin itu sedang membuat sebuah opini gitu kan, tahun sebelum reformasi itu berarti media mainstream membuat opini atau memang memang sudah ada wacana itu, tapi kenapa Wiranto menolak menolak wewenang itu kan, menolak tanggung jawab itu. Nah ini kan tanda tanya, di mana peran media pada masa itu? Tentu peran media juga penting. Nah, kalau sekarang ini kalau kita bilang media tidak diperhatikan, justru media makin banyak. Tapi satu sisi secara bisnis, media katanya terutama media mainstream berada dalam senjakala katanya. Artinya media cetak bakal bangkrut. Media online menjamur. Nah, persoalan kualitas itu apa itu ya mungkin nggak wewenang aku untuk menjawab, karena itu biarlah dewan-dewan pakar pers lah ya. Tapi apa paradigma masyarakat sekarang ini ketika bicara soal media sebagai orang awam? Ya aku lihat masyarakat sekarang sebenarnya bukan tidak peduli dengan berita, tidak peduli dengan fakta. Kalau dibilang literasinya kurang juga tidak benar juga gitu. Apalagi dengan adanya Android sekarang kan, dengan gadget itu bisa mereka melihat berita, bahkan mereka cepat merespon apa saja yang terjadi di negeri kita. Makanya muncullah mungkin undang-undang ketahanan itu kan. Kalau kalian tahan, bisalah kalian baca berita satu hari 100 kali 100 berita gitu. Nah, perlu itu undang-undang ketahanan untuk supaya mereka tahan membaca berita-berita hoax itu kan gitu. Nah, sekarang ini kan persoalannya bagaimana membedakan fakta-fakta yang valid, berita-berita yang valid atau tidak gitu. Sama halnya ketika membicarakan buku ini gitu. Masyarakat sekarang kan tidak, kadang-kadang tidak peduli juga mau beritanya dari mana, faktanya apa, yang jelas itu konsumsi mereka. Nah, saluran mereka untuk mengkritisi kan tidak seperti dulu-dulu mungkin ya. Ada surat pembaca di media mainstream. Kalau di media online apa? Kan gitu. Yang jelas kalau sekarang ini ada kecenderungan kalau dulu dibilang pers adalah pilar keempat demokrasi, sekarang muncul yang kelima, pilar kelima demokrasi, yaitu media sosial. Masyarakat yang bergelut di media sosial bisa jadi dia semacam jurnalis warga. Nah, atau masyarakat yang memang aktif di media sosialnya memberitakan hal-hal yang terjadi di sekeliling dia. Persoalan fakta atau tidak fakta itu kan akan terklarifikasi ketika temannya bilang, oh ini hoax, oh ini. Nah, tapi tidak semua masyarakat pula yang katakanlah punya tanggung jawab seperti pers yang ada kode etiknya. Masyarakat kan tidak terikat oleh kode etik itu gitu. Sehingga apa saja pun bisa diberitakan. Menurut versi mereka lah ya, apa saja pun boleh dicakapkan. Persoalan orang senang atau tidak senang kadang-kadang nggak dipikirkan. Nah, paradigma itu bergeser memang. Kalau dulu media mainstream itu sebagai ajang untuk mengasah intelektual,
karena ada rubriknya macam-macam gitu. Bandingkan dengan sekarang, maaf cakap, mahasiswa pun juga sudah malas membaca media-media mainstream itu. Mereka udah lebih senang membaca yang online gitu. Tapi kan tingkat bacaan itu, keterbacaan itu pun masih ada gitu. Bersyukur kita masih ada yang mau membaca. Nah persoalannya, apakah bacaan ini bergizi atau tidak bagi pengetahuan? Contohnya ke mahasiswa yang ingin direpotkan. Berapa banyak, berapa persen mahasiswa yang mau direpotkan oleh buku ini? Kita bisa lihat sendiri kan. Kita bisa, mungkin kalau dulu kan saya pernah dikritik juga sih sebenarnya ketika saya membela mahasiswa yang nggak baca Pram kan gitu. Ya mungkin masa dia Pak belum memang payah nyari Pram itu gitu. Loh aku dapat kok katanya. Karena kan aku mencari. Nah mahasiswa kan ada yang nggak mau mencari. Persoalannya kan itu. Buku ini tidak ada di toko buku besar. Siapa yang mau beli itu? Toko buku besar nggak ada, publikasinya tak ada, launchingnya tidak ada, adapun bedahnya sedikit orang yang datang, kan begitu. Kapan buku ini mau kapan buku ini mau laku kan gitu. Kalau secara bisnis, kemudian kalau secara bicara soal mengasah intelektual, kapan buku ini bisa dibaca oleh mahasiswa? Kalau tahu mahasiswa sendiri tidak peduli, ada buku baru atau tidak ada buku baru, mereka tak peduli. Jadi di satu sisi media sosial juga luar biasa memberikan fakta-fakta apa. Kenapa? Kita nggak usah tutup mata lah umpamanya. Soal corona saja sekarang gimana coba? Yang tulisannya corona masuk dibahas di apa namanya? Sistem baca cepat Iqra gitu-gitu. Isunya melebar kemudian dikait-kaitkan dengan bahasa Arab, corona kan gitu. Habis corona congornya kan gitu. Macam-macam. Artinya masyarakat kita bukan nggak peduli dengan tulisan, dengan fakta, dengan persoalan hoax atau tidaknya, yaitu bagaimana cara menangkalnya, bagaimana pengetahuan mereka sampai ke sana. Kan sebuah fakta, sebuah berita kan harus diverifikasi. Sama juga dengan buku. Bagaimana ketika George Yunus Adicondro bikin Gurita di Cikeas, kan heboh. Tapi langsung di sana hebohnya, jadi seluruh Indonesia ikut heboh kan begitu, karena memang di pusatnya sudah heboh. Di sini kan enggak. Di Gus Dur ini kan ya seperti bilang tadi, kalaupun Gus Dur hadir pada malam hari ini dengan apanya, pasti dia bilang gitu aja kok repot. Tapi ya memang betul, mahasiswa harus repot. Tapi berapa persen yang mau kita repotkan? Berapa persen mau ini digulirkan terus? Nah, kalau terkait paradigma tadi ya masyarakat memang harus dibunyi-bunyikan terus, harus dikasih tahu terus. Anak-anak muda lah jangan berhenti memberitahukan itu. Anak-anak muda mahasiswa itu jangan berhenti. Nah kalau mahasiswa ya kita harus angkat juga mahasiswa ini karena sudah maha ya. Karena memang mereka calon-calon intelektual, ya kan memang mereka sebenarnya garda terdepan untuk memberikan informasi-informasi yang balance ya, informasi yang betul-betul bernas, informasi yang betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. Pertanyaannya, seberapa banyak mahasiswa yang seperti itu? Karena ketika mahasiswa terjun ke politik pun sudah bias kan, mereka malah memberikan informasi-informasi yang ini. Dengan alasan ini pelajaran dialektika bang, ini pelajaran dinamika bang, ya macam-macam lah alasannya. Kalaupun dia jadi aktivis, biasa bang. Logika tak jalan tanpa logistik bang, macam-macam apologi mahasiswa yang memang ada benarnya tapi banyak salahnya juga kan gitu. Mahasiswa juga harus dikritik, mahasiswa sekarang betul-betul pembaca atau tidak kan gitu. Tapi ya bersyukurlah kalau kegiatan semacam ini menjadikan kerepotan bagi kawan-kawan di sini, tapi kerepotan yang indah, kerepotan yang nikmat. Sekarang kalau kita tanya ya, disuruh beli buku tebal itu kayaknya macam dipaksa betul kan gitu kan. Waduh, tapi kan sebenarnya memang harus begitu. Nah, itu tadi kalau memang mau menjawab soal paradigma masyarakat sekarang, ya aku pikir kaum-kaum intelektual memang harus bergerak membuat ya persoalan data seperti apa ya memang kejujuran juga. Intelektual kita ya jangan-jangan juga seperti yang dikatakan Julian Benda kan, sudah melakukan pengkhianatan terhadap intelektual dia gitu. Itu yang juga dikritik oleh Edward Said.
Karena banyak juga intelektual kita yang lama-lama intelek. Nah, ya kan ini persoalan juga. Kupikir kita tidak bisa terlalu banyak berharap kepada media mainstream. Kenapa? Karena media mainstream juga punya apa namanya kepentingan lain. Salah satunya adalah kepentingan bisnis. Ya, aku bukan menyuruh kalian untuk tidak membaca koran-koran atau majalah-majalah mainstream, tidak. Tapi juga kita harus menyaring, memverifikasi betul nggak faktanya, seperti itu. Dan yang perlu dicermati lagi, di dalam media ada juga yang namanya rezim. Ya, rezim media ini kadang-kadang lebih jahat daripada rezim yang sebenarnya. Rezim sekarang ya, kalau kita bilang rezim Soeharto, tapi kadang-kadang rezim media pun juga bisa lebih jahat. Kenapa? Karena dia juga punya kepentingan kekuasaan ternyata ketika kalau kita lihat sekarang. Mohon maaf ya kalau di orang-orang media yang kerja di media, coba aja kalau pas pemilihan pilkada atau apa. Ini kan persoalan kue iklannya, siapa tuh, itu berapa sanggup bayar masuk di iklan kita, nah, sampai segitu kan. Artinya antara rezim politik, ya rezim katakanlah pemerintahan, ya, dengan rezim media juga kadang-kadang, ya itu juga yang membodoh-bodohi masyarakat kita. Ya mudah-mudahan media-media kita ini sadar dengan fungsinya sebagai pilar keempat demokrasi. Mudah-mudahan. Kalau tidak, ya pilar kelima lah harus dihidupkan betul-betul. Silahkan menulis berita di akun Facebook masing-masing atau di YouTube. Nah ini kan penting juga ya. Ya jangan-jangan kalau udah media sosial juga nggak tren, ya akan muncul lagi mungkin pilar keenam demokrasi. Ya kita mungkin mengirim kabar dengan telepati, barangkali ya. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bang Juhendri atas tanggapannya. Mungkin langsung dibalas saya tanggapannya Bang, sekalian closing statement mengingat waktu dan cuaca juga. Ya. Oke baik. Jadi media baru ya. Bahasan kemarin baru di komik tentang ada yang tentang jaga digital dan sebagainya.